Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita adalah bab 5 hereditas dengan kompetensi dasar menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel dengan target KD menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Hereditas atau pewarisan sifat pada makhluk hidup merupakan penerapan dari materi sebelumnya, yaitu substansi genetika, di mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang substansi atau unit materi genetik seperti kromosom, gen, dan DNA. Dengan makna lain, substansi genetika merupakan alat untuk mewariskan sifat pada makhluk hidup. Dan pembelahan sel adalah bagaimana alat atau unit genetika tadi dapat membagikan atau meneruskan materinya dari satu sel ke sel lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, materi genetik tersebut ketika diwariskan akan memunculkan sifat-sifat atau variasi-variasi pada makhluk hidup, mulai dari tingkat spesies. Variasi pada suatu spesies dapat kita lihat pada gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan salah satu contoh dari adanya variasi pada suatu spesies. Contohnya adalah spesies manusia. Salah satu keistimewaan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah keanekaragaman yang dimiliki oleh makhluk hidup. Keanekaragaman yang sangat tinggi di antara makhluk hidup tidak hanya ada di level kingdom, akan tetapi keanekaragaman tersebut terdapat di level spesies. Di antara spesies yang sama dapat kita temukan variasi yang sangat banyak. Cobalah kalian amati orang-orang yang ada di sekitar kalian. Perhatikan warna kulitnya, perhatikan warna rambutnya, bentuk wajahnya, bentuk matanya, bentuk hidungnya, dan lain-lain. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda yang diturunkan oleh orang tua mereka masing-masing. Nah, ketika kita mempelajari tentang pewarisan sifat, apa yang bisa kita dapatkan dari mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup? Pastinya kita akan mendapatkan manfaat ketika kita mempelajari materi hereditas ini. Manfaatnya salah satu contohnya adalah varietas hibrida pada tanaman. Varietas hibrida pada tanaman itu memunculkan kombinasi yang baik dari induk-induk yang disilangkan. Contohnya varietas hibrida pada tanaman padi. Kenapa dengan tanaman padi hibrida? Karena ternyata tanaman padi hibrida merupakan hasil persilangan dari padi yang memiliki genetik yang berbeda, terutama genetik yang unggul, sehingga menghasilkan bibit-bibit atau generasi-generasi yang unggul. Hal ini dapat meningkatkan hasil produksi yang tinggi dan mengoptimalkan area pertanian yang ada, dan membuat daya jual petani menjadi lebih tinggi. Itulah salah satu contohnya pentingnya kita mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup.
Persilangan-persilangan yang dilakukan pada padi tadi ini merupakan penemuan dari Mendel yang merupakan bapak genetika yang mengeluarkan atau mempopulerkan hukum pewarisan sifat yang kita sebut dengan hukum Mendel. Pertanyaan yang muncul, bagaimana terjadinya pemindahan sifat dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, sehingga terdapat persamaan antar keturunan demi keturunan, serta mengapa bagaimana terjadi variasi antar makhluk hidup. Pada konteks pewarisan sifat pada makhluk hidup, variasi terjadi karena adanya sifat-sifat yang diturunkan yang berasal dari orang tua. Untuk ini kita akan mempelajari tentang hukum Mendel yang menjelaskan tentang bagaimana sifat dapat diwariskan. Pertama yang kita bahas adalah sejarah dari Mendel. Gregor Johann Mendel lahir 22 Juli 1822 sampai 6 Januari 1884 di Austria. Beliau merupakan seorang ahli tumbuh-tumbuhan dan eksperimenter tanaman. Beliau yang pertama kali meletakkan dasar ilmu pengetahuan matematik tentang genetika yang kemudian disebut sebagai Mendelisme. Beliau diangkat sebagai bapak genetika. Mendel meneliti tanaman kacang ercis atau Pisum sativum dengan melihat dua hal penting. Yang pertama, Mendel mencoba menggambarkan adanya seluruh tanaman dengan semua ciri-cirinya. Ia mengikuti sifat-sifat yang diwariskan tunggal, yang mudah tampak dan sifatnya dapat dibedakan, seperti biji yang keriput dengan biji yang bundar, warna biji yang kuning dengan yang hijau, bunga ungu dan bunga putih, dan sebagainya. Yang kedua, Mendel dapat menghitung secara tepat jumlah tanaman yang menghasilkan sifat-sifat yang muncul dari data kuantitatif. Ia tarik kesimpulan aturan yang mengatur sifat-sifat yang diturunkan. Maka keluarlah hukum Mendel. Hukum Mendel ini adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai Persilangan Tanaman. Hukum ini terdiri dari dua bagian, hukum pemisahan segregation yang juga dikenal sebagai hukum pertama Mendel, dan ini berlaku pada monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Kemudian hukum berpasangan secara bebas atau hukum asortasi yang juga dikenal sebagai hukum kedua Mendel dan berlaku untuk dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Hukum satu Mendel. Pada waktu pembentukan gamet, terjadi pemisahan atau segregasi alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Dan hukum kedua Mendel adalah pada waktu pembentukan gamet, alel-alel berbeda yang telah bersegregasi bebas akan bergabung secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi-kombinasi alel yang berbeda. Di sini ada beberapa istilah yang mungkin belum kalian pahami. Untuk ini akan kita lihat apa makna dari kata-kata yang ada pada hukum Mendel tersebut.
Yang pertama ada istilah genetika. Genetika ini adalah ilmu yang menyangkut dengan penyebaran dan ekspresi gen, molekul yang mengontrol fungsi, perkembangan, dan terakhir sifat individu. Istilah pada genetika yang pertama adalah yang paling sering disebut yaitu fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar atau sifat keturunan yang dapat kita amati. Contohnya, bentuk biji seperti biji bulat dan biji keriput. Yang kedua, genotip. Genotip adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen atau susunan gen dalam individu yang menentukan sifat yang tampak. Contohnya, biji bulat diberi simbol genotip B besar, dan biji keriput diberi simbol B kecil, B kecil. Yang ketiga, yang paling sering disebut yaitu gamet. Gamet merupakan sel reproduksi atau sel kelamin yang haploid atau tidak berpasangan. Contohnya, apabila genotipnya B besar, maka gametnya adalah B besar dan B besar. Yang keempat, dominan. Dominan adalah sifat yang muncul dari persilangan dari salah satu induk dengan mengalahkan sifat pasangannya. Yang kelima, resesif, sifat yang tidak muncul atau tersembunyi pada keturunannya karena dikalahkan oleh sifat pasangannya. Yang keenam, dominasi penuh. Gen dominan akan terlihat menutupi seluruh pengaruh dari gen resesif. Itulah yang dikatakan sebagai dominasi penuh. Yang ketujuh yaitu dominasi tak penuh, yaitu ada fenotip F1 atau keturunan pertama yang tidak sama dengan salah satu fenotip induk, melainkan mempunyai sifat di antara kedua gen dominan dan gen resesif. Artinya akan muncul sifat baru yang bersifat perpaduan antara kedua induknya. Yang kedelapan, parental. Parental adalah induk atau orang tua. Kemudian yang kesembilan adalah filial. Filial artinya keturunan atau anak. Di sini contohnya adalah F1 atau filial 1, artinya keturunan pertama. Selanjutnya alel. Alel ini adalah gen-gen yang menempati atau terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolognya yang mempunyai tugas yang berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Alel sebagai anggota dari sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Contohnya, misalnya pada rambut, kita ambil di sini simbolnya adalah K besar untuk rambut keriting, dan alelnya adalah K kecil atau untuk rambut lurus. Pada kulit H besar, alelnya adalah H kecil, misalnya di sini untuk kulit hitam H besar dan putih H kecil, dan seterusnya. Homozigot. Homozigot ini dikatakan sebagai individu yang memiliki genotip dengan alel yang sama. Misalnya,
T besar, T besar. T kecil, T kecil. R besar, R besar. R kecil, R kecil. Dan sebagainya. Jadi di sini berarti genotipnya, alelnya sama. Kemudian heterozigot. Heterozigot ini apabila individu yang memiliki genotip dengan alel yang berbeda. Misalnya, yang satu T besar, yang satu T kecil. R besar, R kecil, dan sebagainya. Nah, istilah yang berikutnya yaitu ada kata monohibrid. Mono artinya satu, hibrid artinya bastard atau persilangan. Maka monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya apa? Satu sifat beda. Misalnya kita ambil pada persilangan kacang polong. Prinsip yang pertama adalah kedua induk murni sifatnya. Dan kemudian memiliki persilangan dengan satu fenotip saja atau satu sifat saja, yaitu warna bunga misalnya. Kemudian beda sifatnya, misalnya yang satu bunga merah, yang satu bunga putih. Mendel meneliti tanaman kacang ercis atau Pisum sativum dengan melihat dua hal penting. Yang pertama, Mendel mencoba menggambarkan adanya seluruh tanaman dengan semua ciri-cirinya. Ia mengikuti sifat-sifat yang diwariskan tunggal, yang mudah tampak dan sifatnya dapat dibedakan, seperti biji yang keriput dengan biji yang bundar, warna biji yang kuning dengan yang hijau, bunga ungu dan bunga putih, dan sebagainya. Yang kedua, Mendel dapat menghitung secara tepat jumlah tanaman yang menghasilkan sifat-sifat yang muncul dari data kuantitatif. Ia tarik kesimpulan aturan yang mengatur sifat-sifat yang diturunkan.
Diagram penyilangan F1 dengan sesamanya disebut dengan diagram Punnett. Dapat digambarkan seperti belah ketupat atau dapat juga horizontal seperti berikut. Contohnya tadi, U besar dipisahkan secara bebas dengan U kecil. U besar, U kecil. Kemudian disilangkan. U besar menghasilkan U besar, U besar. U besar, U kecil disilangkan menghasilkan U besar, U kecil. Kemudian U besar disilangkan dengan U kecil dihasilkan U besar, U kecil. Dan U kecil disilangkan dengan U kecil dihasilkanlah U kecil, U kecil. Dengan perbandingan fenotip ungu 3 dan putih 1. Perbandingan genotipnya U besar 1, U besar U kecil 2, U kecil 1. Inilah contoh gambar dari persilangan monohibrid sampai generasi kedua. Pertama tadi bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Generasi pertamanya seluruhnya adalah ungu. Dan kemudian generasi keduanya akan muncul kembali warna putih. Monohibrid dominasi tak penuh. Contohnya tumbuhan dengan parental berfenotip merah disilangkan dengan putih. Dengan genotip merah M besar disilangkan dengan putih M kecil, di mana gametnya adalah M besar dari M besar, dan M kecil dari M kecil. Setelah disilangkan, dihasilkanlah F1, yaitu M besar, M kecil, dengan fenotip merah muda. Kenapa merah muda? Karena di sini merupakan dominasi tak penuh. Karena kedua induk tersebut saling menutupi satu dengan yang lain, sehingga memunculkan sifat baru yaitu merah muda. Kemudian F1 atau keturunan pertama disilangkan sesamanya, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, dengan gamet M besar dan M kecil, M besar dan M kecil. Inilah yang merupakan hukum Mendel I atau hukum segregasi, pemisahan gen secara bebas. Sehingga setelah disilangkan didapatkanlah F2. Di sini kita buat dengan papan catur. Kita pisahkanlah gen M besar dengan M kecil, M besar, M kecil. Setelah disilangkan, dihasilkanlah genotip dan fenotip M besar untuk merah, M besar M kecil untuk merah muda, M besar M kecil untuk merah muda, dan M kecil untuk putih. Nah, rasio fenotipnya menjadi 1 merah banding 2 merah muda banding 1 putih. Dan rasio genotipnya adalah 1 M besar banding 2 M besar M kecil banding 1 M kecil. Dari penyilangan ini didapatkanlah rasio fenotip yang sama dengan rasio genotipnya.
perbandingan fenotip yang tadi, yaitu merah 1, merah muda 2, dan putih 1. Dengan perbandingan genotip yang sama, yaitu M besar 1, M besar M kecil 2, dan M kecil 1. Selanjutnya yaitu dihibrid. Dihibrid berasal dari kata di, dua, hibrid atau bastar, atau kita sebut dengan persilangan. Maka dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Prinsip kerjanya, kedua induk murni sifatnya. Dan kemudian dua fenotip, yaitu warna biji dan bentuk biji. Sifatnya warna biji misalnya kuning dan hijau, bentuk biji misalnya bulat dan keput. Sekarang kita mau lihat persilangan dihibrid dominasi penuh. Kita ambil contoh tanaman atau tumbuhan dengan parental B besar, K besar, itu untuk fenotip biji bulat. K besarnya warna kuning, warna biji kuning. Kemudian disilangkan dengan B kecil, K kecil. Di sini untuk fenotip biji yang kisut dan warnanya hijau. Artinya di sini B besar untuk mewakili bulat dan K besar untuk mewakili kuning. B kecil mewakili kisut dan K kecil mewakili hijau. Nah, gametnya adalah B besar dan K besar pastinya karena dua sifat beda. Di sini juga B besar dengan K besar. Dua sifat beda. Kemudian gamet-gamet tersebut disilangkan dan dihasilkanlah keturunan pertama atau F1, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Itulah keturunan pertama. Berarti di sini fenotip keturunan pertama adalah biji bulat dan kulit kuning. Kemudian F1-nya kembali lagi disilangkan sesamanya, yaitu B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Dan gamet yang akan muncul adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Yang satu lagi juga sama, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Jadi, untuk genotip yang seperti ini akan kita hasilkan gamet sebanyak 4. Setelah kita tentukan gamet dari B besar B kecil K besar K kecil yang terdiri dari 4 macam gamet masing-masingnya. Di sini ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Di sini akan disilangkan. Nah,
Inilah yang dikatakan sebagai hukum Mendel II atau hukum asortasi, yaitu pengelompokan gen-gen secara bebas, di mana apabila dua individu memiliki dua pasang sifat atau lebih, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada sifat yang lain. Artinya, B besar untuk sifat bulat tidak akan mempengaruhi K besar atau sifat kuning. Jadi, di sini mereka akan berdiri sendiri, namun ketika dikelompokkan, mereka akan berpasangan secara bebas. Contohnya, B besar K besar dengan B besar K besar akan berkelompok menjadi B besar K besar K besar, yaitu untuk fenotip bulat kuning. Begitu seterusnya, sehingga didapatkanlah keturunan sebanyak 16 keturunan. Maka dari persilangan ini didapatkanlah rasio fenotip untuk bulat kuning sebanyak 9, yaitu dicirikan dengan B besar atau dengan adanya B besar dan K besar. Artinya B besar dominan, K besar dominan, sehingga muncullah fenotip bulat kuning. Kemudian bulat hijau. Bulat hijau ada 3, di mana bulat untuk B besar, hijau untuk K kecil. Kemudian untuk kisut kuning, di sini juga ada 3 ditandai dengan B kecil dan K besar. Yang terakhir untuk kisut hijau, yaitu untuk B kecil dan K kecil. Dari hasil persilangan dengan dua sifat beda di atas, yaitu sifat bentuk dari biji dan kuning bentuk warna dari biji, dihasilkanlah rasio fenotip 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, dan 1 kisut hijau, di mana genotip homozigot dominannya B besar, K besar, K besar, dan genotip homozigot resesifnya B kecil, K kecil, K kecil. Dari persilangan tadi didapatkanlah adanya perbandingan fenotip 9:3:1 dan perbandingan genotip 1:2:1:4:3:1. Untuk perbandingan genotip bisa kalian hitung sendiri jumlahnya seperti yang saya buat ini. Demikianlah materi tentang pewarisan sifat, konsep dari hukum Mendel I dan hukum Mendel II. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan hukum Mendel I dan hukum Mendel II. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.